bahwa KLB ini sepenuhnya dilaksanakan untuk menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat tertanggal 16 Juli 2024 yang telah memberhentikan secara penuh Saudara Hendry Sehabangun sebagai anggota PWI. Seharusnya Saudara HCP juga hadir dan bisa menjelaskan masalahnya, tetapi Saudara HCP rupanya memilih tidak hadir, sehingga dia kehilangan kesempatan sebenarnya untuk bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa-apa yang selama ini sudah dia lakukan dan telah menerima sanksi. PWI dibekukan, bakar! Kongres Luar Biasa atau KLB Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI yang diadakan di Hotel Grand Paragon Jakarta pada Minggu 18 Agustus 2024 berlangsung lancar. Kongres dibuka oleh sesepuh PWI Tribuana Said yang memaparkan juga perpecahan PWI di tahun 70-an yang melahirkan dua kepemimpinan PWI di bawah BM Diah dan Rosihan Anwar. Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana KLB, Marah Sakti Siregar menjelaskan alasan diadakannya KLB, yakni karena Ketua Umum PWI periode 2023-2028, Hendry Sehabangun, telah diberhentikan sebagai anggota PWI oleh Dewan Kehormatan PWI. Untuk mengisi kekosongan, ditunjuk Zumansyah Sekedang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PWI selama beberapa bulan. Melalui kesempatan baik ini, perkenankan juga kami menginformasikan bahwa KLB ini sepenuhnya dilaksanakan untuk menindaklanjuti keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat tertanggal 16 Juli 2024 yang telah memberhentikan secara penuh Saudara Hendry Sehabangun sebagai anggota PWI. Dengan adanya SK itu ditambah dengan adanya berita acara pengurus harian PWI Jaya tanggal 17 Juli 2024 yang memutuskan bahwa merujuk keputusan Dewan Kehormatan, mereka menyatakan gugur keanggotaan Saudara Hendry Bangun di PWI Jaya. Itu berakibat secara organisatoris kedudukan Saudara Hendry sebagai Ketua Umum PWI Pusat menjadi kosong atau lowong. Konsekuensinya sesuai bunyi PRT PWI pasal 10 ayat 7, pengurus PWI Pusat yang masih ada mengadakan rapat pleno untuk menunjuk PLT Ketua Umum. Itulah yang kemudian sudah dilakukan dan rapat pleno PWI Pusat itu menentukan Saudara Zulmansah Sekedang sebagai PLT Ketua Umum PWI. Bapak dan Ibu sekalian, kami perlu menjelaskan ini supaya tidak ada kesan di luar bahwa Dewan Kehormatan itu memberhentikan Ketua Umum. Itu tidak begitu. Tadi sudah saya jelaskan ya. Saya didaulat menjadi Ketua Panitia Pelaksana KPB untuk melengkapi perhatian yang besar semua teman-teman senior di PWI atas apa yang terjadi di tubuh organisasi ini. Kemudian rapat kami, rapat panitia kemudian memutuskan tema KLB seperti terpampang di backdrop yang bisa kita baca adalah menjaga marwah organisasi, menegakkan integritas wartawan. Tema ini merupakan pantulan dari apa masalah utama yang kini dihadapi semua anggota dan pengurus PWI di seluruh Indonesia. Kita sama bersedih karena apa yang terjadi sejak akhir tahun 2003 sampai keluarnya SK dari Dewan Kehormatan itu merupakan sebuah musibah yang menyakitkan dan memalukan. Gara-gara adanya meruiahnya informasi, adanya pemberian cashback oleh pengurus pusat kepada yang disebut-sebut Forum Humas BUMN. Ini betul-betul satu gonjang-ganjing yang memukul dan mempermalukan kita semua. Pada akhirnya kita semua harus menerima realitas adanya keputusan yang seperti sudah diputuskan oleh Dewan Kehormatan. Dan KLB ini tak pelak menjadi solusi konstitusional yang diatur oleh PDPRT kita untuk mengakhiri gonjang-ganjing di tubuh pimpinan Dewan Pusat.
Konstitusi PWI memastikan KLB adalah wadah resmi organisasi bagi peserta KLB, yakni para pemilik suara di PWI provinsi yang sesungguhnya merupakan pemilik suara yang berdaulat untuk bermusyawarah dan menindaklanjuti SK Dewan Kehormatan PWI, yakni dalam menentukan pemilihan menentukan ketua umum baru dan ketua DK yang baru. KLB ini merupakan solusi konstitusional dari organisasi. Keputusan surat keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat tertanggal 16 Juli tahun 2024 adalah tentang pemberhentian Saudara Henry Jabangun dari keanggotaan di PWI. Oleh karena itu, KLB ini adalah konsekuensi logis karena sesuai dengan pasal 10 ayat 7 peraturan rumah tangga bahwa apabila ketua umum berhalangan tetap maka dilakukan kongres luar biasa. Jadi sekali lagi langkah konstitusional dan langkah untuk solusi organisasi. Sebenarnya ini juga merupakan satu arena, satu forum tertinggi yang namanya kongres untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Tribuana untuk mencari kebenaran. Ya, seharusnya Saudara HCP juga hadir dan bisa menjelaskan masalahnya, tetapi Saudara HCP rupanya memilih tidak hadir, sehingga dia kehilangan kesempatan sebenarnya untuk bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa-apa yang selama ini sudah dia lakukan dan telah menerima sanksi. Jadi solusi organisasi KLB ini bisa menguji untuk kebenaran itu. Tapi satu hal yang dari Dewan Kehormatan menggariskan, tadi Pak Tri mengatakan kalau AI menjawab harus juga ada pembuktian hukum dan lain-lain. Pak Tri dan saudara-saudara peserta, di atas hukum ada yang namanya kode etika, moralitas, dan juga itikat baik atau buruk dari seseorang, itu di atas hukum. Dan itulah yang selama ini menjadi dasar pertimbangan dari Dewan Kehormatan, sehingga akhirnya mengambil keputusan yang kata orang ini memang sangat bersejarah karena baru pertama kali terjadi. Tidak sedikit yang menilai Dewan Kehormatan kebablasan dan lain sebagainya, tapi saya ingin katakan bahwa proses yang kita lalui sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PDPRT, termasuk memperingatkan Saudara HCP pada saat itu untuk mencabut surat pemecatan atau pergantian anggota Dewan Kehormatan 4 orang itu yang nyata-nyata melanggar PDPRT. Jadi kita sudah memberi peringatan, sudah meminta mencabut, tapi tetap dia pada keputusannya, maka lahirlah akhirnya surat keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat 16 Juli 2024. Jadi semua sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan secara terbuka dan transparan. Pelanggaran secara terang-terangan dan terbuka, maka itulah sanksi yang akhirnya diberikan. Saya waktu itu ingat Bung Wina sebagai penasihat ya, mengingatkan ini kalau DK nggak memberi sanksi berarti kesalahan ada pada DK. Oh iya Pak, kita sudah paham tentang itu. DK 10 tahun ini sangat banyak memberikan juga sanksi-sanksi organisatoris terkait dengan kasus yang sedang menimpa, yang dimulai dari pada awalnya adalah pemberian bantuan dana sponsorship dari BUMN. Terakhir, saya kira pada KLB ini kami ingin mengingatkan juga bahwa di samping pengukuhan atas pencabutan status keanggotaan dari HCP dan beberapa anggota, juga perlu dilakukan pembatalan pada SK-SK yang dibuat HCP sebelumnya, termasuk pada tanggal 27 Juni, ya, itu yang melahirkan reshuffle kepengurusan termasuk Dewan Kehormatan, dan itulah yang menjadi dasar keputusan pemberhentian sebagai anggota. Mengapa? Karena PDPRT mengatur personalia Dewan Kehormatan itu dipilih untuk 5 tahun. Apabila terjadi kekosongan karena mungkin ada faktor sakit atau berhalangan, maka pengisian anggota Dewan Kehormatan itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan itu sendiri. Dan itu sudah diperingatkan 2 kali tetap dilakukan. Saya kira itu, jadi semua sekarang clear. Saudara HCP tidak memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan, ya berarti dia sudah mengakui mengenai kesalahan-kesalahan itu, dan kita pada berikutnya bakal sebentar lagi akan ada provinsi, 22 provinsi berikutnya akan dibuka lagi.
Nah, seharusnya dalam putusan ini juga putusan berikutnya yang dikeluarkan oleh ACB dan kelompok-kelompoknya batal dihukum, harus disebutkan juga di sini untuk ke depan-depannya, karena baru bubble ini. Setelah bubble mungkin Jambi, mungkin dan lain-lainnya. Saya pikir harus dijelaskan juga oleh kepemimpinan sidang bahwa produk-produk berikutnya yang dikeluarkan oleh ACB tidak sah. Oke, ya, itu aja. Terima kasih. Setuju ya? Zulmansyah merupakan satu-satunya calon ketua umum setelah dua calon lainnya, Ahmad Munir dan Raja Pritonga, mundur dari percalonan. Komite pengarah yang terdiri dari Ilham Bintang, Wina Armada, Sasongko Tejo sempat menskorsing sidang karena jumlah peserta KLB yang tidak quorum. Dari daftar absensi ini kita ada 19 provinsi ya, dan 2 dalam perjalanan ke sini ya. Jadi total 21 provinsi yang hadir di dalam sidang ini. Nah, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 21 provinsi otomatis tidak korum untuk ukuran PDPRT. Ya. Oleh karena itu, pimpinan sidang mengusulkan agar sidang diskorsing 5 menit atau 15 menit. 5 menit atau 15 menit. 5 menit. Atas persetujuan peserta, sidang diskor selama 5 menit dan kemudian dilanjutkan. Dan sesuai PD PRT PWI, setelah skorsing dilakukan, sidang dianggap quorum. Kongres luar biasa PWI Pusat tahun 2024 sudah sesuai dengan PD PRT. Karena itu sah. Tadi Matri kita menyimak semua bagaimana beliau menyampaikan tahapan-tahapan pernah terjadi perpecahan di tubuh organisasi ini, tapi tidak satu pun latar belakangnya disebutkan tadi adalah masalah cashback. Kita ber-KLB karena dasar kita adalah menjaga marwah organisasi dan menegakkan integritas organisasi. Tadi ada yang nyeletuk, itu tema sama dengan KLB Kongres di Bandung. Memang karena KLB ini singkatan dari Kongres Kelanjutan Bandung. Mengukuhkan surat keputusan Dewan Kehormatan PWI nomor 50/7/DK/PWI Pusat /SK Datar SR /2024 tentang sanksi pemberhentian penuh terhadap Saudara Henry Cihabangun sebagai anggota PWI dan surat keputusan Dewan Kehormatan PWI nomor 53/Dewan Kehormatan PWI Pusat /7/2024 perihal pemberian sanksi pemberhentian adalah sesuai PDPRT PWI dan karenanya sah dan berlaku. Saya menyatakan seluruh keputusan yang ditandatangani oleh Saudara Henry Cihabangun setelah diterbitkannya surat keputusan Dewan Kehormatan PWI nomor 50/7/Dewan Kehormatan PWI Pusat /SK Datar SR /2024 adalah melanggar PDPRT PWI dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku. benar. Barusan ada tambahan sore saya dengar katanya
PWI Banten juga dibekukan. Maka itu bakal dihukum. Selanjutnya, menyatakan rapat pleno diperluas pengurus PWI Pusat tanggal 27 Juni tahun 2024 dan keputusan PWI Pusat nomor 218 datar PLP garing PP datar PWI garing 2024 tentang perubahan pengurus Pusat PWI masa bakti 2023-2028 yang ditandatangani Saudara Henry Cihabang dan Saudara Syed Iskandar Shah adalah melanggar PDPRT PWI dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku. Berarti 4 anggota Dewan Kehormatan yang dipecat batal berarti. Setujui? Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jakarta 18 Agustus 2024. Pimpinan sidang Ketua Lutfi Hakim, Wakil Sekretaris Desis B. Handoyo Sarjono anggota. Alhamdulillah, jadi Memutuskan 1. Menetapkan Saudara Zulmansyah Sekedar sebagai Ketua Umum PWI Pusat sisa masa bakti 2028 secara aklamasi. 2. Menetapkan Bapak Sasongko Tejo sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat sisa masa bakti 2023-2028 secara aklamasi. Keputusan penetapan Ketua Umum PWI Pusat sisa masa bakti 2023-2028 dan penetapan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat sisa masa bakti 2023-2024 serta saya ulangi 2023-2028. Saya tentu saja berharap saya tidak bisa sendiri bekerja, karena itu saya ingin tetap para senior-senior, tokoh-tokoh pers yang ada di PWI selama ini, tetaplah kita bersama-sama untuk mengabdikan diri kita kepada profesi ini, untuk bersama-sama kita memajukan profesi ini, untuk sama-sama kita menjaga tegaknya kemerdekaan pers, sehingga kita bisa sama-sama mengangkat marwah martabat kita sebagai wartawan. Saya ingin tegaskan bahwa saya akan selalu patuh, taat dengan PDPRT, kode etik, dan kode perilaku wartawan. Kalau suatu hari nanti saya misalnya terkena pada kode etik, saya akan patuh dengan keputusan Dewan Kehormatan dan saya tidak akan melawan keputusan itu. Saya meminta kita yang ada di ruangan ini khususnya, dan secara khusus juga 3 pimpinan sidang ini juga bertanggung jawab untuk mengantar Bang Zulmansyah masuk ke sekretariat PWI. Semangat! Ya, karena sampai hari ini mereka tidak mau lari dari situ. Ya, dan Bangka Belitung akan yang terdepan, Bang Zul, mengantarkan Bang Zul masuk ke sekretariat. Tujuh. Ya